Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy A70 ya. Nah, ini baterainya bisa kita lihat ya, bahwa baterainya itu kosong total ya, hingga muncul tanda seru ya. Itu menandakan bahwa baterainya itu sangat habis ya udahan ya, berkisar 0% maupun 1% ya. Nah, ini kasusnya karena ponselnya ini tidak mau mengisi daya ya, jadi tidak respon saat dilakukan pengisian daya. Nah, itu ponselnya coba saya sambungkan kepada charger, tapi dia tidak ada respon sama sekali ya, tidak ada tanda pengecasan sama sekali ya. Untuk chargernya ini akan saya coba ya menggunakan handphone lain. Nah, ini chargernya normal ya, dia respon. Ini HP Nokia ya, ini dia menggunakan USB Type-C juga ya, konektornya sudahan. Nah, ini jika saya kembalikan lagi ke Samsung A70 nya tetap tidak ada respon ya. Nah, setelah saya amati, memang ini Samsung Galaxy A70 nya ini memang mengalami masalah di bagian konektor casnya. Untuk konektor cas dari Samsung Galaxy A70 ini dia sudah menggunakan konektor cas USB Type-C ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti konektor cas ya dari Samsung Galaxy A70. Untuk langkah pertamanya ya, kita lepas terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM card Samsung A70 nya, dan juga kita harus melepas back cover atau casing belakang ya. Nah, untuk melepas back cover atau casing belakang ini bisa menggunakan bantuan blower ya, karena back cover ini terdapat adhesif atau lem ya, yang bawaan pabrik itu cukup kuat ya. Nah, ini di Samsung A70 atau Samsung Galaxy A70 kali ini sudah saya lakukan pembloweran di awal ya, tapi hanya sedikit ya, enggak semuanya, hanya sedikit saja. Lalu ini saya lanjut ya, karena untuk menghemat durasi waktu video, kalau saya lakukan pembloweran keseluruhan nanti saya masukkan ke video semuanya, itu nanti malah terlalu panjang ya, malah bikin bosan. Nah, ini untuk back covernya atau casing belakang dari Samsung A70 nya itu sudah saya lepas ya, sudah bisa terlepas. Nah, nanti kalian itu akan dihadapkan beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin ya. Nah, casing penutup mesin, nah ini ya, ini yang saya buka ini adalah casing penutup mesin, tapi hanya saja baut-bautnya itu memang sebelumnya itu sudah saya lepas ya. Ya, itu tadi ya alasan saya mengapa sudah saya lepas, itu untuk menghemat durasi waktu ya. Karena untuk membuka baut yang sebegitu banyaknya itu butuh waktu ya, yang enggak cukup sebentar ya. Jadi memang harus ekstra ya, waktu ekstra. Jadi untuk menghemat durasi video, saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu, saya lepas terlebih dahulu bautnya agar mempercepat ya. Nah, untuk bautnya itu menggunakan baut plus ya, bermata Phillips atau bermata bintang plus ya, plus biasa. Nah, oke ya, setelah kita berhasil melepas casing bagian belakang, lalu kita lepas fleksibel casnya ya. Ini adalah fleksibel cas atau PCB support PCB ya. Nah, ini ya, ini adalah penampakan dari konektor cas dari Samsung Galaxy A70. Dia menggunakan USB Type-C. Kita akan lepas terlebih dahulu ya konektor yang sudah bermasalah ini ya. Oh ya, tadi untuk melepas fleksibel casnya jangan lupa untuk melepas fleksibel yang menghubungkan antara mainboard ke subboard atau mainboard ke fleksibel cas ini, dan juga fleksibel LCD itu jangan lupa kita lepas ya. Jadi ada dua fleksibel, lalu kita lepas juga itu kabel antena ya, kabel antena konverter juga kita lepas. Nah, ini saat kita mau proses melepas konektor cas dari Samsung Galaxy A70, jangan lupa untuk menutupi lubang dari digital mic ya. Mic-nya itu lubangnya itu kita tutupi dengan aluminium foil, jangan sampai nanti kemasukan fluk ya. Lalu jika sudah, ini saya pasang ke alat pencapit PCB ya, karena untuk melepas atau memasang konektor cas itu nanti saya butuh kestabilan
PCB ini ya agar tidak goyang-goyang, maka dari itu saya capitkan ke alat pencapit PCB seperti ini ya. Nah, oke ya. Untuk melepas konektor casnya, ini saya menggunakan blower merek Quick 857D. Ya, tidak harus menggunakan blower yang sama seperti saya, bisa menggunakan blower lain ya, merek-merek lain juga boleh. Hanya saja jika menggunakan blower Quick 857D ini setelan anginnya itu di 1 dan kekuatan panasnya itu di kisaran 290 derajat ya. Jadi untuk setiap blower itu memiliki daya yang berbeda-beda ya, kekuatan yang berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan blower milik masing-masing. Ya, ini saya tembakkan udara blower ke area konektor cas dari Samsung Galaxy A70-nya, dan di area belakang di konektor yang jari-jari jalur ya, jalur min, jalur plus, jalur RX, jalur TX itu ada lem. Nah, itu harus hati-hati ya, jangan dipaksa angkat. Nanti kalau dipaksa angkat itu bisa membuat jalurnya jebol ya. Jadi tunggu saja hingga lemnya melunak, lalu timah dari jalur-jalur min plusnya itu tadi melunak, itu baru diangkat. Nah, itu tadi sudah berhasil terangkat. Lalu saya akan membersihkan sisa-sisa timah yang masih ada di area kaki penguat ya, kaki penguat dari konektor cas USB Type-C nya ya. Nah, ini saya angkat sisa-sisa timahnya menggunakan bantuan solder wick atau wick soldering ya. Wick namanya WICK ya, bukan wick rambut ya. Nah, itu caranya bisa dilihat di video ya. Tempelkan wicknya di area dimana timah yang akan mau diangkat, lalu berikan panas solder ya, lalu disentuhkan dengan solder ya. Tunggu beberapa saat hingga timahnya itu bisa terangkat ke area wick solderingnya ya, atau solder wicknya. Nah, ini setelah saya amati ya, ini ada sisa-sisa lem juga yang masih rekat ya di area jari-jari yang di jalur ya. Nah, ini untuk konektor USB Type-C itu jalurnya ada banyak ya. Jadi nggak cuma 5 seperti konektor micro USB ya. Jadi untuk USB Type-C ini lebih banyak, tapi yang dipakai itu hanya kisaran 8 jalur. Seingat saya 8 jalur ya. Nah, kalau totalnya ada berapa jarinya itu ada 16 jari ya, kurang lebih ada 16 sampai 18 jari. Tapi yang dipakai hanya 8. Yang sisanya itu no connection. Oke, ini saya lakukan pengecekan lebih lanjut menggunakan mikroskop ya, karena setelah saya bersihkan menggunakan solder wick dan juga lemnya itu sudah saya bersihkan dari saya bersihkan menggunakan solder wick juga ya, tentunya dengan bantuan solder ya, karena memang butuh panasnya solder itu untuk melelehkan dari lem ya, melelehkan lemnya itu atau adhesifnya itu ya. Nah, ini saya lebih detail lagi menggunakan mikroskop. Ini ternyata masih ada ya lemnya ya, itu bisa dilihat ya, lemnya itu nanti, nah itu menggumpal menjadi warna hitam itu ya. Nah, itu ya, itu saya bersihkan. Nah, ini setelah itu saya lakukan pembersihan menggunakan cotton bud ya, menggunakan cotton bud atau pembersih kuping itu ya. Itu tentunya dengan cairan thinner ya, sudah saya celupkan dengan cairan thinner, lalu saya bersihkan untuk memastikan bahwa adhesif atau sisa-sisa lemnya ya yang di jari-jari jalur itu sudah bersih ya. Nah, jika belum bersih, ini saya lanjut ya. Ini saya lanjut untuk membersihkan kembali ya, menggunakan wick soldering ya, agar semuanya itu bersih total. Nanti kalau kita mau pasang konektor USB Type-C yang baru untuk Samsung Galaxy A70-nya ini ya, itu nanti agar tidak tertutupi lem ya. Jadi harus dibersihkan, pasti dibersihkan ya, atau sisa-sisa lemnya itu harus betul-betul bersih betul ya. Jadi jangan sampai ada sisanya. Oke, ini sudah saya siapkan konektor cas USB Type-C untuk Samsung Galaxy A70-nya ya. Ya, untuk yang di sebelah kanan itu adalah yang baru, yang sebelah kiri yang lama ya.
yang tentunya yang ada fluknya itu berarti yang lama itu memang sudah bermasalah ya, dia sudah tidak mau ada respon ya. Nah ini ya, ini kita bisa lihat bahwa jumlah kaki-kakinya ini cukup banyak ya. Jadi dia lebih banyak daripada konektor USB Type-C. Maksud saya konektor micro USB ya. Jadi jumlahnya USB Type-C ini lebih banyak. Oke, jadi kita presisikan untuk pemasangan USB Type-C-nya itu ya, kita presisikan atau kita tempatkan konektor USB Type-C-nya ke jari-jari penguatnya itu ke lubang yang sudah disediakan di konektor di fleksibel charge-nya ya, maksud saya. Lalu jika sudah, kita tambahkan timah di setiap kaki-kaki penguatnya ya. Nah, jumlah kaki penguatnya di sisi kanan itu ada 2, di sisi kiri ada 2. Jadi jumlahnya ada 4, kita tambahkan timah secukupnya ya. Jadi kita tambahkan timah secukupnya di setiap kaki-kakinya. Nah, jika sudah ya kita lanjut ke kaki-kaki yang bagian jalur yang kata saya tadi itu ada 18 atau 16 jalur ya, ada 16 atau 18 jalur. Nah oke ya, ini saya perkuat lagi ya, saya blower untuk kaki-kaki penguatnya, saya blower ya. Jadi agar antara timah dengan konektor casnya itu bisa menyatu ya, karena setelah saya lihat menggunakan mikroskop itu timahnya itu jika kurang panas, jika solder kita kurang panas itu tidak bisa menyatu dengan kaki-kaki yang kaki penguat di konektor USB Type-C-nya. Nah, ini lanjut ya. Ini lanjut untuk menambahkan timah di kaki-kaki jalur ya, yang tadi yang di area belakang ya, yang ada 16 jalur tadi. Nah, ini kita tambahkan satu persatu. Tapi mohon maaf ya, jika kamera saya tidak detail, tidak pas ya, ini tertutup tangan saya karena 16 jalur ini ya, kaki-kaki yang ada RX, ada TX, ada jalur plus dan jalur minusnya ini, itu dia itu sangat banyak. Itu yang pertama, dan kedua itu sangat kecil-kecil ya. Nah, kebetulan saja dan mohon maaf, saya juga belum mempunyai kamera untuk di mikroskop saya. Ya, mudah-mudahan semakin sering saya upload, semakin banyak yang tonton dengan dukungan-dukungan agan-agan. Jika saya mendapatkan rezeki dari hasil YouTube saya, ya mudah-mudahan didoakan saja saya bisa membeli kamera mikroskop agar saat proses menambahkan timah seperti ini ya, seperti saat ini tuh saya bisa merekam dengan kamera mikroskop agar lebih detail caranya bagaimana, detailnya bagaimana ya. Ya oke ya, ini saya tambahkan timah satu persatu. Jika ada yang sambung ya saya berikan solder wick itu tadi ya. Oke ya, jadi mohon maaf itu tadi yang beberapa detik tadi di awal itu tertutup tangan saya, dan mungkin ini sedikit lebih jelas ya. Ya meskipun tidak terlalu dekat atau terlalu jelas, tapi bisa kita amati ya bahwa itu saya tambahkan timah satu persatu di setiap kakinya ya. Dan ini wajib ya, kita tambahkan satu persatu. Jika ada yang gandeng dari kaki satu ke kaki sebelahnya ya kita ambil lagi timahnya menggunakan bantuan solder wick. Jika sudah, kita lanjutkan lagi ya ke sisa-sisa kaki yang belum tertambahkan oleh timah ya. Ya ini ya, jadi proses yang paling lama itu adalah menambahkan timah di area yang jalur yang di bagian belakang ini ya, yang jumlahnya ada 16 jalur ini ya. Ya ini harus kita tambahkan satu persatu hingga semuanya istilahnya tertambahkan timah dengan baik ya, misalnya dengan cukup ya, jadi bisa tersambung antara kaki konektor cas dengan bagian fleksibel atau PCB-nya ya, jalurnya itu tersambung dengan baik. Nah itu tadi saya panaskan dengan blower ya, agar timahnya itu bisa menyatu ya dengan kaki-kakinya. Karena jika saya cuma tambahkan, sebetulnya bisa sih cuma dipakai solder, asalkan soldernya itu betul-betul panas ya. Nah solder saya ini memang sudah kurang baik panasnya, tapi masih bisa cukup lumayan lah dipakai untuk memasang konektor seperti ini.
Jadi kalau ada kurang nempelnya timah, nah itu tadi saya lanjut dengan saya panaskan lagi dengan blower ya, agar timahnya itu bisa menyatu antara kaki di konektor casnya dan di bagian fleksibel casnya. Oke, ini saya sudah selesai ya, sudah selesai untuk menambahkan timahnya ya. Nah, jadi untuk pemasangan konektor cas seperti ini itu lebih enak itu memang menggunakan mikroskop ya, karena jalur-jalur yang cukup kecil ini bisa terlihat dengan baik ya jika menggunakan mikroskop. Jadi gak sampai ada jalur yang gandeng atau kelebihan timah, itu nggak sampai gitu ya. Jadi kalau pakai mikroskop itu sudah cukup jelas menurut saya. Nah, ini setelah kita berhasil menambahkan satu persatu di setiap kaki-kaki jalurnya di bagian konektor casnya, ini kita bersihkan sisa-sisa fluxnya ya. Jadi saya sikat dengan thinner untuk membersihkan fluxnya ya. Nah, ini di bagian baliknya, setelah saya amati ternyata ada yang kurang ya timahnya di bagian kaki penguat ya, yang di sisi kanan dan sisi kiri. Ini saya tambahkan timah di baliknya ya. Jadi agar untuk memperkuat lagi ya, karena kalau timahnya kurang nanti jadinya ya kurang kuat. Jika dilakukan pengecasan mungkin bisa lepas lagi kakinya karena kurangnya timah itu tadi ya. Nah, ini sudah selesai ya, saya bersihkan menggunakan bantuan thinner ya, saya sikat dengan thinner. Kita lepas ini ya, aluminium foil yang untuk menutupi lubang mic digitalnya ya. Ini kita lepas saja ya, lalu cek ya apakah masih ada sisa flux atau sudah bersih. Nah, jika sudah bersih ya kita lanjut, kita rakit kembali ya kan, untuk dilakukan pengecekan apakah sudah bisa melakukan pengisian daya dengan diganti konektor USB Type-C nya ya. Nah, ini saya rakit, saya presisikan ke bagian housing atau casing tengah dari Samsung Galaxy A70 nya ya. Nah, jangan lupa untuk memasang fleksibel LCD, lalu fleksibel mainboard to subboard ya, dan juga fleksibel itu ada fingerprint ya, tadi saya lupa menyebutkan ya. Jadi ada 3 fleksibel ya, ada fleksibel fingerprint, dan juga jangan lupa memasang kabel antena converter ya. Jadi nah, ini kabel antenanya jangan lupa dipasang ya, ini untuk penguat sinyal ya fungsinya ya. Nah, oke, ini masih saya proses ya untuk masang kabel antena konverternya. Ya, oke ya, ini sudah terpasang. Lalu langsung saja ya, ini kita pasang bagian casing penutup mesin ya. Nah, ini casing penutup mesin ini kita pasang saja ya. Nah, ini juga jangan lupa pasang fleksibel baterainya ya, atau konektor baterainya jangan lupa kita pasang ke bagian konektor yang ada di mesin. Nah, oke ya, kita presisikan casingnya, kita tekan-tekan dengan lembut ya, jangan kasar-kasar. Nanti kalau kasar-kasar, nanti kalau LCD nya pecah ya bisa nombok ya. Oke ya, ini saya nyalakan ya, saya putingkan aja dulu sambil saya lakukan pengisian daya ya, karena tadi kan sudah terlihat ya bahwa baterainya itu kosong. Oke, langsung saya skip saja, ini langsung masuk menu ya untuk menghemat durasi. Kita lakukan pengecasan, pengisian daya ya maksud saya. Iya, ini ya, dia sudah respon kembali, sudah ada tulisannya mengisi daya dan ada tanda petir ya di bagian baterainya. Ya, oke ya kan. Jadi sampai di sini dulu ya video tentang cara ganti konektor cas atau konektor USB Type-C dari Samsung Galaxy A70. Oke, ini adalah konektor yang lama ya. Ya, ini ya, ini sudah berhasil. Jadi sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.